ini juga dinaikkan. Tetapi ini yang sudah berkependudukan Bapak Ibu dan warga tempatan. Tidak boleh, tidak bisa dan diatur di situ. Contoh, mohon maaf, saya warga Kabupaten Tebo, KTP saya Kecamatan Tujuh Kutu Hilir menguasai bidang tanah di Kecamatan Wartani, harus warga tempatan, desa mana secara administratif. Itu salah satunya. Ya saya pikir di sini warga sini semua ya Pak Kades ya. Alhamdulillah kalau itu sudah tertib administrasi. Dan saya sering menemukan itu banyak Pak Kades warga yang masih dari Sumatera Utara, dari Jawa, dari berbagai wilayah bahkan, bukan hanya berbagai kabupaten kota. Kalau kita antar kecamatan masih satu kabupaten gitu nih. Bahasanya kan seperti itu. Nah ini, misal Bapak tadi punya 5 hektar Bapak, 5 hektar ibu, 5 hektar anaknya dan 5 hektar anaknya lagi. Kan masih sisa 10 hektar lagi Pak. Untuk siapa ini? Pak Kades. Oh, Pak Kades, iya Mas ya. Atau kalau si ibunya, Bu, terakhir ibunya lah. Aku rapi mana ya Bu? Besok saya lah hari ini, iso cucuk ibu. Biar namanya ini ada Bu ini, biar selamat. Gitu. Itu kalau izin ibu, kalau enggak bayar nanti, ya kan? Itu salah satu langkah Bapak Ibu menyiasati. Dan insyaallah, Pak, Ibu ya, saya mohon izin sebelumnya, mohon maaf. Ini lupa saya, yang hitam, yang jelek, yang buruk seperti ini. Alhamdulillah saya hanya sama dengan Bapak Ibu, petani. Tapi saya konsisten Pak, berjuang. Tapi berjuang saya harus melalui mekanisme, ya, tidak asal-asalan main gerubak-gerubuk lagi. Kalau dulu iya, membicarakan gerubak-gerubuk ya, provokator. Kita berjuang menggunakan konstitusi. Alhamdulillah Pak, saya ikut proses berjuang untuk memperjuangkan 5 hektar per orang di Dirjen Kementerian Hutan, di Kementerian Hutan. Kenapa waktu itu tawar-menawarnya apa? 1 kakak 5 hektar. Sementara kita tahu lokasi kita ini, ya itu tadi bagaimana? Kalau selamatnya 5 hektar, yang 5 hektar bisa. Ini tadi nanti saya jelaskan. Sanksi administratif. Sisanya tadi bisa kembali kepada negara, bisa dipidana. Sanksi administratif. Ada tanda tanya. Filenya saya bagikan ke Pak Kades agar supaya kalau bisa di-print, makanya bisa di-print semua dokumennya. Itu resmi. File dokumen dari Kementerian Kehutanan. Dan semua ini resmi Bapak Ibu. Misal ada Bapak Ibu menyatakan ini tidak resmi, monggo silakan di video, sampai video ini bohongan, monggo apa juga biar kira apa itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berjuang, petani berjuang langsung secara konstitusi saja. Alhamdulillah bisa dapat 5 hektar per seorang, dan ini kunci data baku dengan dikunci dengan pasal 110B. Itu peraturan dan pasal Kementerian Kehutanan. Alhamdulillah. Jadi bagaimana kita menyiasati? Itu tadi ya udah dibagi lah Pak. Apa ini? Terus. Paham Pak ya? Terkait yang terlalu apa? Mohon maaf, ibaratnya yang terlalu menekan, titik tekan kepada para pemangku kebijakan. Untuk hari ini mohon izin saya belum berani menyampaikan Pak Kades. Nah selanjutnya di sini ada juga penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan, Peraturan Menteri Nomor P7 Tahun 2021. Asal Bapak Ibu memasukkan nomor ini di Google Link dengan tepat, itu akan muncul semua Pak. Ini nomor ini semua bisa di Google Link. Hari ini bisa di Google Link. Nah di sini sudah diatur tentang tata caranya, semua sudah ada. Nah di sini salah satunya di pasal 132, penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara harus memenuhi kriteria. 1. Penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara oleh masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang
nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Itu satu. Yang kedua, dikuasai paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. 3, dikuasai oleh perseorangan dengan luasan paling banyak 5 hektar. Nah, ini di poin yang kedua, saya tanya, Bapak Ibu melakukan petani penggarap yang ada di kawasan hutan, nanam sawit, karet dan seterusnya, itu sudah berapa tahun? Ya. Ada yang sudah 30 tahun? 20? 20, Pak. Ya, itu. Itu kan adalah sebuah sejarah ya, kronologi penguasaan. Sebelum terjadi penunjukan lahirnya undang-undang Cipta Kerja, kita sudah ada kehidupan kita di dalamnya. Kalau cerita Bapak Ibu, mohon maaf, kita baru datang orang yang asli apa? Sudah dalam, lebih dulu mereka dalam. Bahkan mereka lahir beranak tidak beranak cucuk di dalam kawasan kita. Itu. Apalagi di dalam hutan produksi. Syukur aja Bapak Ibu di sini dulu, posisi hutan produksi ini tidak diberikan izin kepada pengusaha sehingga tidak tumpang tindih dunianya. Artinya kita masyarakat atau petani penggarap yang ada di sini ini langsung berurusan dengan pemerintah atau negara yang punya kebijakan itu adalah Kementerian Kehutanan. Mudah-mudahan itu ada jalan keluarnya nanti. Akan kita sampaikan juga nanti. Nah, selanjutnya di pasal 135 penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara sebagaimana dimaksud dengan pasal 132 dikuasai dan dimanfaatkan untuk 1. Sarana dan prasarana permanen milik pemerintah dan garis miring atau pemerintah daerah. Contoh, mohon izin saya jelaskan satu persatu ya. Contoh, apa yang dimaksud